sejahtera para pembelajar yang budiman. Kembali lagi bersama saya, Rahma Mutia, salah seorang dosen pengampu pada mata kuliah ini. Di video ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang campuran, yaitu tentang topik diagram fasa sistem Turner. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sistem biner, yaitu berupa diagram tekanan uap, diagram temperatur komposisi, distilasi, dan diagram fasa cair-cair. Video ini akan spesifik membahas tentang sistem Turner, mencakup diagram fasa Turner, diagram Turner, dua fasa cair. Mengapa kita perlu mempelajari tentang sistem Turner? Perlu diketahui bahwa sistem Turner sangatlah sering ditemukan dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata berupa kasus di dunia industri, sistem Turner bahkan lebih lazim ditemui dibandingkan senyawa murni, dan juga sistem biner. Misalnya udara yang terdiri dari komposisi nitrogen, oksigen, dan argon. Dan juga contoh berupa gas bumi kering yang terdiri dari komposisi utama berupa metana, nitrogen, dan karbon dioksida. Dalam sistem yang terdiri dari banyak sekali komponen, lebih dari 3 komponen, kita dapat mengasumsikan sistem tersebut sebagai sistem pseudo 3 komponen, di mana sejumlah komponen diasumsikan berupa satu pseudo komponen, yaitu misalnya pada kasus injeksi karbon dioksida pada reservoir minyak bumi. Pada kasus tersebut, pseudo komponen yang pertama terdiri dari karbon dioksida dan hidrokarbon yang beratom karbon 1 dan beratom karbon 2. Pseudo komponen yang kedua yaitu hidrokarbon dengan atom karbon 3 sampai 6, sedangkan pseudo komponen yang ketiga yaitu hidrokarbon dengan atom karbon berjumlah 8 lebih. Diagram fasa Turner yaitu alat analisis yang penting untuk sistem yang kompleks yang terdiri dari 3 komponen. Berikut adalah ilustrasi dari diagram fasa sistem Turner, yaitu suatu diagram yang berbentuk segitiga sama sisi. Pada aksis dari diagram fasa sistem Turner ini, kita dapat melihat fraksi mol dari masing-masing komponen, di mana sebagai contoh, pada sudut yang berlawanan dengan sebuah sisi, kita dapat melihat komposisi dari suatu komponen yang paling tinggi. Misalnya, pada sudut yang berlawanan dengan sisi A dan B, kita dapat menyimpulkan bahwa komponen dari C yaitu bernilai 100%. Sedangkan pada sudut yang berlawanan dengan sisi A dan C, maka komposisi dari fraksi mol A dan fraksi mol B yaitu bernilai 100%. Berikut adalah sebuah ilustrasi dari diagram fasa Turner untuk komponen A, B, dan C yang terdapat dalam sistem Turner yang kita miliki. Di sini terlihat bahwa di sisi sebelah kanan dari segitiga sama sisi menunjukkan adanya peningkatan komposisi dari A menuju ke arah atas. Sedangkan di sisi sebelah kiri kita melihat bahwa adanya peningkatan fraksi mol untuk komponen C. Sementara untuk sisi di sebelah bawah dari segitiga sama sisi ini kita melihat adanya peningkatan fraksi mol untuk komponen B, semakin menuju ke arah kanan. Penting untuk dicatat bahwa penjumlahan dari fraksi mol ketiga komponen haruslah bernilai 1. Maka XA ditambah XB ditambah XC harus sama dengan 1. Titik berikut mengilustrasikan komposisi dari sistem Turner yang kita miliki, di mana dengan mengetahui sisi-sisi yang merepresentasikan masing-masing komposisi dari setiap komponen, maka kita dapat mengetahui fraksi mol dari masing-masing komponen A, B, dan C. Di mana ketika kita menarik garis dari titik ke arah kanan, maka kita mengetahui fraksi mol A bernilai 0,5, sedangkan bila kita menarik garis dari titik ke arah diagonal atas, maka fraksi mol dari C yaitu 0,4, sedangkan bila kita menarik garis dari titik ke arah diagonal kiri bawah, kita mengetahui fraksi mol untuk B yaitu 0,1.
Dan pada akhirnya, penjumlahan dari ketiga fraksi mol ini mengikuti aturan, yaitu berjumlah 1. Terdapat kasus di mana kita ingin mengetahui adanya pengaruh penambahan suatu komponen terhadap komposisi dari sistem Terner, di mana kita ilustrasikan dengan adanya penarikan garis putus-putus untuk notasi A berikut. Pada kasus ini, kita menambahkan komponen A ke dalam sistem biner BC di sepanjang garis putus-putus, di mana semakin menuju ke sudut A, maka kita akan memperoleh kemurnian komposisi A yang mendekati dan pada akhirnya bernilai 100%. Perlu diketahui bahwa dengan adanya penambahan tersebut, maka kita mengetahui bahwa jumlah komponen A, jumlah komponen B dan C bernilai tetap dalam sistem Terner tersebut. Maka rasio dari komponen B dan C bernilai tetap di sepanjang garis putus-putus yang ditampilkan pada ilustrasi. Kita memasuki pembahasan tentang diagram Terner dua fasa cair, di mana pembahasan ini sangatlah erat hubungannya dengan diagram biner dua fasa cair. Pada diagram Terner dua fasa cair, kita mengenal istilah yang sebelumnya sudah dikenalkan pada diagram biner dua fasa cair, di mana di sini kita memiliki satu ilustrasi contoh, yaitu berupa sistem asam asetat, air, dan kloroform. Pada sistem ini, dua campuran tercampur secara sempurna, yaitu asam asetat dan air, dan juga asam asetat dan kloroform. Sedangkan pada sistem ini terdapat campuran yang terdiri dari dua fasa cair, yaitu yang terletak pada sisi antara air dan kloroform, seperti yang diilustrasikan pada kurva yang terdapat di dalam diagram Terner dua fasa cair pada slide ini. Kita juga telah mengetahui istilah tentang tie line pada pembahasan tentang diagram biner. Tie line yaitu garis yang menghubungkan antara titik yang terdapat pada garis pembatas antara kurva yang terkandung di dalam diagram dua fasa cair. Dan istilah phase envelope yaitu garis-garis yang menghubungkan antara kurva memberikan informasi tentang dua fasa cair di dalam sistem Terner. Penambahan salah satu komponen pada sistem Terner yang memiliki dua fasa cair diilustrasikan pada contoh berikut, di mana kita awalnya berada pada titik A1, yaitu titik yang mengandung dua fasa cair antara air dan kloroform. Garis putus-putus yang ditampilkan pada gambar berikut menunjukkan korelasi antara komposisi dari sistem Terner dengan adanya penambahan asam asetat. Penambahan asam asetat hingga titik tertentu menyebabkan komposisi sistem Terner berubah dari titik A1 ke titik A2, di mana komposisi fase 1 dan fase 2 pada sistem tersebut kini berubah menjadi A2 aksen dan A2 aksen 2. Lalu penambahan sejumlah asam asetat kembali kepada sistem Terner menyebabkan komposisi bergeser dari A2 ke A3. Dan pada titik A3, kita melihat adanya fase yang kaya kloroform menjadi sangat marginal. Hal ini berkesesuaian dengan aturan yang disebut sebagai level rule yang menjelaskan tentang rasio antara fase 1 dan fase 2 pada sistem dua fasa cair. Penambahan asam asetat lebih lanjut ke titik A4 menyebabkan sistem kita tidak lagi memiliki dua fase cair, melainkan sistem kita telah berada pada kondisi satu fase cair saja. Untuk menyimpulkan ilustrasi diagram Terner yang sudah kita pelajari, marilah kita melihat gambar berikut, di mana area yang berada di dalam kurva yang dibatasi oleh garis biru dan merah menunjukkan area dengan dua fasa cair. Sedangkan area yang berada di luar kurva tersebut menunjukkan sistem hanya memiliki satu fasa cair saja. Untuk area dengan dua fasa cair, garis biru menunjukkan komposisi dari fase pertama.
sedangkan garis merah menunjukkan komposisi dari fasa kedua. Sedangkan titik yang ditunjukkan pada gambar berikut adalah titik yang disebut sebagai plate point. Plate point adalah titik yang menunjukkan komposisi yang sama, artinya bernilai identik antara fasa 1 dengan fasa kedua. Kita sudah sampai pada penghujung pembahasan diagram fasa Turner dan diagram Turner dua fasa cair. Untuk menguji pemahaman kita, marilah kita mengerjakan kuis berikut. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.